Sejarah Pomparan Raja Nyai Ambaton. Raja Nyai Ambaton, Tuan Sorba Dijulu adalah anak sulung dari Tuan Sori Mangaraja. Tuan Sorba Dijulu dikatakan memiliki 4 orang anak, namun ada juga yang mengatakan 5 orang anak. Namun Tuan Sorba Dijulu hanya memiliki 1 orang boru yang menikah dengan Raja Silahi Sabungan dan melahirkan anaknya yang diberi nama Silalahi Raja. Anak Tuan Sorba Dijulu, Nyai Ambaton adalah 1. Simbolon Tua, 2. Tamba Tua, 3. Saragi Tua, 4. Munte Tua, 5. Nahampun Tua, 6. Sada Boru Pinta Haomasan. Sekilas perjalanan Pomparan Raja Nyai Ambaton Dohot Pinomparna. Diperkirakan Ompu Tuan Sorba Dijulu tinggal di sekitar Pusuk Buhit, dengan istrinya Nyai Ambaton yang merupakan Boru Pinomparni Guru Tatea Bulan yang diketahui nama Ompu Boru itu adalah si Boru Anting Bulan yang marhuta di Huta Parik Sabungan. Sudah ada yang pernah datang ke tempat ini. Diperkirakan Tuan Sorba Dijulu merantau ke Dolok Paromasan, disinilah lahir anak-anaknya Simbolon Tua, Tamba Tua, Saragi Tua, Munte Tua. Kita buat 4 dulu anaknya Tuan Sorba Dijulu karena Nahampun masuk Simbolon, dan 1 borunya Pinta Haomasan. Namun di satu sisi Tuan Sorba Dijulu dikatakan memiliki 2 orang istri. Istri pertama anaknya adalah Simbolon Tua, sedangkan dari istri kedua anaknya adalah Tamba Tua, Saragi Tua, dan Munte Tua. Namun ketika itu dari istri pertama lama lahir Simbolon Tua, sehingga lebih dulu lahir Tamba Tua dari istri kedua. Setelah lahir Tamba Tua terlebih dahulu lahirlah Simbolon Tua dari istri pertama, namun tidak diketahui apakah Saragi Tua dan Munte Tua dulukah yang lahir baru Simbolon Tua, atau Simbolon Tua dulukah kemudian lahir Saragi Tua dan Munte Tua dari istri kedua. Namun menurut perkiraan kembali, lebih dulu lahir Saragi Tua baru Simbolon Tua kemudian Munte Tua. Ini menurut analisa generasi dari tiap-tiap keturunan yang ada hingga saat ini. Lambat laun anak-anak dan boru Tuan Sorba Dijulu bertumbuh besar. Sampai pada akhirnya Tamba Tua yang secara usia lebih sulung dari anak-anak Tuan Sorba Dijulu dengan Simbolon Tua yang merasa dialah anak siakangan karena lahir dari istri pertama bertengkar berebut hak kesulungan. Sampai pada akhirnya pertengkaran ini didengar Tuan Sorba Dijulu. Akhirnya Tuan Sorba Dijulu dengan bijaksana menentukan siapakah yang pantas dan memang sebenarnya yang menjadi sulung di Tuan Sorba Dijulu. Akhirnya Tuan Sorba Dijulu mengadu kedua anaknya, dikatakan siapa yang berdarah atau terluka, dialah yang sianggian dan siapa yang tidak dialah siakangan. Maka diberikan senjata yang sama kepada mereka berdua. Senjata tersebut berupa ultop, namun ultop yang diberikan kepada Tamba Tua adalah ultop yang ujungnya tumpul, sedangkan ultop yang diberikan kepada Simbolon Tua adalah ultop yang runcing dan tajam. Dan akhirnya rencana Tuan Sorba Dijulu pun berhasil. Tamba Tua terluka dan berdarah dan secara otomatis menunjukkan Simbolon Tua lah anak siakangan. Ini merupakan cara Tuan Sorba Dijulu kepada mereka tanpa membuat tersinggung mereka, tanpa adanya pemikiran pilih kasih. Semenjak hal tersebut, kejadian itu membuat Tamba Tua, Saragi Tua dan Munte Tua untuk pergi meninggalkan Dolok Paromasan, hingga akhirnya mereka menemukan tempat baru di Kecamatan Sitiotio dan diberi nama Huta Tamba. Disinilah tinggal Tamba Tua, Saragi Tua, dan Munte Tua. Namun tidak lama Pomparan Saragi Tua akhirnya merantau ke daerah Simanindo. Lama-kelamaan Pomparan mereka terus berkembang hingga membuat Pinomparnya pergi merantau keluar Huta Tamba. Akhirnya Pomparan Tamba Tua banyak yang merantau dan sebagian tinggal Pomparannya di Huta Tamba. Mereka inilah yang terus menggunakan marga Tamba hingga saat ini, sedangkan Pomparan Tamba Tua yang merantau pada akhirnya menjadi marga Mandiri, dan kebanyakan mereka merantau ke daerah Simanindo. Adapun marga-marga Mandiri keturunan Tamba Tua ini adalah Sialagan, Turnip, Siopat Amak Sidabutar, Sijabat, Siadari, Sidabalok Rumah Orbo, Napitu, dan Sitio. Di satu sisi, Pomparan Saragi Tua hampir semua meninggalkan Huta Tamba dan hidup mandiri ke daerah Simanindo dan lain-lain. Begitupun juga dengan Pomparan Munte Tua yang merantau ke Karo, Barus, Simalungun, dan balik ke daerah Pamururan dan lain-lain. Namun masih ada sebagian dari Pomparan Munte Tua ini yang hingga saat ini tinggal dan menetap di Huta Tamba. Di satu sisi ada cerita yang mengatakan semenjak kejadian perebutan hak sulung, Tamba dan adiknya ingin dibunuh oleh Simbolon Tua karena dendam kepada Tamba Tua yang telah merebut hak kesulungannya. Namun rencana itu diketahui itonya Pinta Haomasan, dan Pinta Haomasan menyuruh mereka untuk pergi dari Dolok Paromasan. Suatu ketika, datanglah keturunan Saragi Tua, dari Ompu Tuan Binur yang diwakili oleh si Mata Raja datang ke Tanah Tamba untuk mengambil warisan sang ayah dan sang opung yang ada di Tanah Tamba.
Dan pada saat itu disambut oleh Tamba bersaudara. Setelah Mata Raja melaksanakan tugasnya, Mata Raja bertemu dengan Sialagan dan Turnip yang pada waktu itu berperang melawan kerajaan dari Simalungun. Maka karena Sialagan dan Turnip merupakan saudaranya, dibantulah mereka. Sekilas akhirnya Mata Raja berhasil mengusir musuh hingga lari ketar-ketir. Sejak saat itu, maka Sialagan dan Turnip merasa sangat senang. Maka dibuatlah padan di antara mereka bertiga, dan Mata Raja diajak untuk tinggal bersama mereka. Namun Mata Raja tidak mau dan lebih memilih untuk kembali ke tempatnya. Di satu sisi, keturunan Munte Tua banyak yang sudah merantau, salah satunya Pangururan. Keturunan sulung Munte Tua Raja Sitempang lahir dengan keadaan cacat fisik. Sehingga dia diasingkan oleh orang tuanya. Di sana dia bertemu dengan si Boru Marihan yang juga lahir dengan keadaan cacat fisik. Anak dari Raja Sitempang adalah Raja Natanggang yang merantau ke Pangururan dan menikahi Boru Naibaho sehingga menetap dan tinggal di Pangururan. Di lain pihak ternyata adik dari Boru Naibaho, istri Raja Natanggang ini dinikahi oleh keturunan Simbolon Tuan Nahoda Raja, keturunan dari Simbolon Tua, Boru Limbong. Mulai disinilah terjadinya perbedaan pandangan karena Raja Natanggang yang merupakan keturunan dari Munte Tua menikahi Boru Naibaho Siakangan menganggap dialah siabangan daripada Simbolon Tuan Nahoda Raja yang merupakan anak Simbolon Tua yang menikahi Boru Naibaho Siampudan. Muncullah kata damai dari tulang, Rap Marsihahaan, Rap Marsianggian. Karena Sitanggang dan Simbolon telah menikahi Boru Raja Naibaho, maka diberikanlah kepada Sitanggang dan Simbolon Bius sebagai Boru. Itulah yang dikenal dengan nama Bius Sitolu Aek Horbo. Keturunan Raja Sitempang, Sitanggang Bau pun bertemu dengan Gusar yang merupakan generasi ke-13 si Raja Batak yang ketika itu membantu Sitanggang Bau melawan musuhnya. Anak-anak Munte Tua yang kedua dan ketiga yaitu Ompu Jelak Maribur dan Ompu Jelak Karo yang merantau ke Simalungun, dan Ompu Jelak Karo ke Tanah Karo. Jadi salah bila beranggapan Munte itu berasal dari Karo. Jadi dari kedua ompu inilah yang masih menggunakan marga leluhurnya. Namun bagi yang di Karo menjadi marga mandiri seperti Ginting, sama seperti anak Siakangan Munte Tua yang menjadi marga mandiri Sitanggang. Namun ketika zaman Belanda, di mana Belanda untuk menguasai kekayaan bumi yang ada di Samosir di Pangururan memanggil raja-raja untuk dijadikan kepala nagari. Begitu juga dengan Sitanggang yang diberikan daerah kekuasaan dengan menjadi Raja Pangururan karena dia memiliki sebagian besar bius karena menikahi Boru Siakangan Naibaho. Diperkirakan disinilah terjadinya turut campur Belanda dalam mencampuri dan membuat berantakan Tarombo. Karena banyak raja-raja pada waktu itu tidak datang dan diwakilkan oleh adiknya atau kepercayaannya yang masih satu marga. Namun tidak disangka mereka ditawarkan menjadi kepala nagari. Ada yang tergiur dan ada yang menolak hingga mereka yang dijadikan kepala nagari itu yang merupakan utusan dari raja daerah, abangnya mengaku sebagai abangan karena telah menjadi kepala nagari. Dolok Paromasan terletak di daerah Pangururan, namun Dolok Paromasan ini adalah milik Tuan Sorba di julu lain dengan kota Pangururan. Pinta Haomasan. Namboru Pinta Haomasan adalah Boru Sasada Tuan Sorba di Julu yang tinggal di Dolok Paromasan bersama dengan itonya Simbolon Tua, karena itonya tambah tua dan adik-adiknya pergi meninggalkan akibat kejadian hak sulung. Namboru Pinta Haomasan muli ke Raja Silahi Sabungan dengan anaknya Silalahi Raja, karena pada saat itu Pariban Silalahi Raja hanya ada dari Boru tulangnya Simbolon Tua. Karena ketiga tulangnya telah meninggalkan huta, maka Silalahi Raja mengambil Boru tulangnya dari Simbolon Tua hingga beberapa generasi. Karena mengambil Boru tulangnya dari Simbolon, maka sama seperti yang dilakukan oleh Raja Naibaho kepada Simbolon maka dilakukan juga hal tersebut kepada Silalahi Raja, diberikanlah bius Boru kepada Silalahi Raja. Namun karena Simbolon Tua sadar bahwa tanah leluhurnya Tuan Sorba di Julu di Dolok Paromasan bukanlah hanya miliknya, maka bius Tamba Tua, Saragi Tua dan Munte Tua ikut diberikan di dalamnya. Bius di sini bius di Dolok Paromasan berbeda dengan bius Pangururan yang diberikan Raja Naibaho, karena diperkirakan Pangururan adalah wilayah kekuasaan Tuan Sori Mangaraja. Marga Parna di Papa dan Aceh. Banyak marga-marga Parna yang merantau ke tanah Papa dan menjadi besar, mulai dari keturunannya di Papa dari keturunan Simbolon Tuan, Sigalingging dan Munte. Misalnya Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turuten, Pinayungan, Nahampun, begitu juga marga Saraan, Kombi dan Berampu yang berada di sekitar Aceh Singkil.